seperti huruf O dicoret dan seperti huruf Y. Itu bukan huruf Latin ya, itu huruf Yunani yang merupakan singkatan dari Metir tu Theou. Metir itu artinya bunda, Theou itu artinya dari kata Theos artinya Allah, jadi bunda Allah. Basisnya adalah KGK 487. Maka kalau kita peras menjadi Per Mariam ad Yesum, atau kalau dikalimatkan dengan lebih panjang, apapun ajaran gereja Katolik mengenai Bunda Maria, sesungguhnya itu adalah ajaran mengenai Yesus Kristus. Yuk sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu Maria Bunda Allah. Yuk sekarang kita masuk dengan pertama-tama memperhatikan ikon. Nanti ikon ini akan muncul. Ikon adalah gambar suci, atau kalau di dalam tradisi gereja barat itu berarti patung suci, namun umumnya ikon itu berwujud 2 dimensi. Meskipun memang ada yang 3 dimensi, ada semacam relief yang diguratkan pada logam atau apa saja bahan-bahan untuk membuat ikon. Ini ikon apa? Nanti akan ada penjelasannya. Maria Bunda Allah itu dirayakan secara liturgi, yaitu pada setiap tanggal 1 Januari sebagai Hari Raya Maria Bunda Allah. Maka setiap kita membuka tahun baru, 1 Januari kan selalu tahun baru ya, itulah perayaan liturgis, yaitu Hari Raya Maria Bunda Allah. Maka saudara-saudari, setiap tahun baru jangan pernah tidak misa, karena itu hari raya. Kita membuka tahun dengan merayakan Hari Raya Maria Bunda Allah. Sekaligus kita menyerahkan seluruh tahun itu kepada perlindungan kebundaan Bunda Maria sebagai Bunda Allah sendiri. Kita mohon harapan-harapan pada tahun baru itu supaya bagus, supaya baik, supaya berhasil, supaya sehat dan lain sebagainya, dengan mohon pertolongan khusus kepada Bunda Maria. Jadi setelah Anda mendengar pembicaraan ini, jangan lupa, meskipun nanti malam tahun baru kita melek-melekan atau sampai tengah malam pesta-pesta, jangan lupa ya, 1 Januari hari raya besar dalam gereja Katolik. Jangan pernah dilupakan. Kalau sudah pernah melupakan dulu-dulu, nanti tahun depan dimulai diingat-ingat betul, ini merupakan hari raya yang merayakan Maria sebagai Bunda Allah. Kapan sih dogma ditetapkan? Maria Bunda Allah ditetapkan sebagai dogma. Dogma itu artinya apa sih sebenarnya? Dogma simpelnya adalah ajaran gereja Katolik yang mengikat seluruh orang Katolik untuk diimani. Maksudnya adalah kalau ada satu ajaran itu tingkatnya berbeda-beda. Tapi kalau dogma tingkatnya paling tinggi, sebagai orang Katolik kita terikat untuk meyakini ajaran itu sebagai kebenaran. Contoh yang ini, yaitu dogma Maria Bunda Allah. Kita harus meyakininya karena apa? Itu merupakan dogma yang mau tidak mau mengikat semua orang Katolik. Ini ditetapkan pada tahun 431 di dalam Konsili Efesus. Konsili Efesus bagaimana ceritanya? Panjang lebar kalau kita ceritakan. Tapi kalau kita bukan tema pada Konsili Efesus, kita akan mengutip saja sejarahnya secara umum yang tercantum di dalam KGK 466. Bagaimana ceritanya Konsili Efesus itu? KGK 466 menceritakannya dengan kurang lebih panjang lebar. Saya bacakan, bunyinya demikian. Bidah atau heretik atau heresi Nestorian melihat dalam Kristus satu pribadi manusiawi yang digabungkan dengan pribadi Putra Allah yang ilahi. Untuk melawan ajaran salah ini, Santo Cyrillus dari Alexandria dan Konsili Ekumenis ketiga yang berkumpul di Efesus pada tahun 431 mengakui bahwa, dan seterusnya. Nanti kita lanjutkan. Namun beberapa hal dapat kita ambil poinnya dulu. Pertama, heretik atau ajaran sesat yang dihadapi adalah Nestorianisme atau ajaran Nestorian. Yang melawan itu Santo Cyrillus dari Alexandria, dan nanti terutama Konsili Ekumenis ketiga yang di Efesus atau umumnya disingkat dengan sebutan Konsili Efesus tahun 431. Apa yang diakui dalam Konsili Efesus? Ini kelanjutan dari KGK 466 tadi. Bahwa sabda menjadi manusia dengan cara mempersatukan daging yang dijiwai, jiwa berakal dengan dirinya sendiri menurut hipostasis atau pribadi. Ini dapat kita kutip dari dokumen
Denzinger-Schönmetzer pada nomor 250. Oke, ini bukan tema kita. Ini mengenai konsili Efesus, mengenai perdebatan mengenai pribadi Kristus, juga perbantahan dengan heresi Nestorian. Kita tinggalkan, tidak terlalu penting. Ini sejarahnya saja, karena nanti akan sampai kepada dogma Maria sebagai Bunda Allah. Kelanjutannya, kodrat manusiawi Kristus tidak memiliki subjek lain kecuali pribadi ilahi Putra Allah yang menerimanya dan sudah menjadikannya miliknya pada waktu ia dikandung. Oke, ini sulit kalimatnya karena kalimat teologis, kalimat yang merupakan inti atau keputusan dari konsili Efesus. Juga bukan tema kita singkirkan karena tema kita adalah mengenai Bunda Maria. Karena itu, konsili yang sama, nah barulah ini kita baru lihat mengenai Bunda Maria. Konsili yang sama yang dimaksud adalah apa? Yang dikutip pada bagian depan, yaitu konsili Efesus pada tahun 431. Itu yang dimaksud. Karena itu konsili yang sama, yaitu konsili Efesus pada tahun 431 mengumumkan artinya menyampaikan ajaran resmi gereja. Bahwa apa? Bahwa Maria karena ia mengandung putra Allah dalam rahimnya, benar-benar menjadi yang melahirkan Allah. Nah, baru ini nyangkut dengan tema kita mengenai ada apa dengan Maria, khususnya mengenai dogma Maria Bunda Allah. Perhatikan, Konsili Efesus 431 menyatakan Maria itu benar-benar mengandung putra Allah sehingga ia menjadi benar-benar yang melahirkan Allah. Lihat kalimat atau kata terakhir yang saya cetak dengan warna kuning. Artinya Maria yang melahirkan Allah. Ini satu istilah. Nanti akan kita bahas lebih rinci apa maksudnya Maria yang melahirkan Allah. Sekarang lanjutannya dulu KGK 466. Benar-benar menjadi yang melahirkan Allah bukan karena kodrat sabda atau dengan lebih tepat kealahannya menerima awal keberadaannya dari perawan yang kudus, melainkan karena tubuh yang kudus yang dijiwai dengan jiwa yang berakal budi dilahirkan dari dia. Dengan tubuh itu sabda mempersatukan diri menurut hipostasis pribadi, dan karena itu dikatakan tentang dia, maksudnya tentang Kristus, bahwa Kristus dilahirkan menurut daging. Dapat dikutip dari dokumen Denzinger-Schönmetzer 251. Oke, ini mungkin akan membuat kita, apa itu? Enggak penting. Ya, ini bagian ini enggak penting, kita lewatkan. Yang paling penting yang tadi sudah saya garis kuning, yaitu bagian ini. Maria yang melahirkan Allah. Itu kita kutip dari KGK 466. Disinilah gereja Katolik menyatakan mengenai dogma Maria Bunda Allah. Bukan dinyatakan dalam KGK, tetapi KGK mengutip keputusan Konsili Efesus tahun 431. Perhatikan, Maria yang melahirkan Allah. Ini satu istilah yang akan kita bahas. Apa sih maksudnya Maria melahirkan Allah? Maria kan manusia, kok melahirkan Allah itu maksudnya bagaimana sih? Kok membingungkan dogma ini? Bunda Allah berarti yang melahirkan Allah, apa artinya? Untuk mengetahui apa maknanya, kita akan membuka CCE 466. Apa sih CCE itu? CCE itu Katekismus Gereja Katolik juga. Hanya kalau KGK itu dalam bahasa Indonesia, KGK. Katekismus Gereja Katolik, itu terjemahan dalam bahasa Indonesia. Kalau CCE, itu katekismus di dalam teks asli bahasa Latin. Katekismus Katolike Ecclesiae, CCE disingkat. Kita buka pada nomor yang ke-466, nomor yang sama. Jadi tadi sudah saya kutip bahasa Indonesianya, sekarang saya akan kutipkan teks aslinya. Kalau kita mengacu pada teks aslinya, nanti akan gampang apa yang dimaksudkan dengan yang melahirkan Allah. Yuk sekarang kita baca. Concilium Epesinum anno, saya lupa 431 itu Latinnya apa, sudah lama tidak menghitung angka dalam bahasa Latin. Quadragesinta tres, saya lupa ya. Concilium Epesinum anno 431 proclamavit Mariam per conceptionem humanam filii Dei in sinus verissime factam esse matrem Dei param. Oke, yang lain nggak terlalu penting. Sekarang langsung pada bagian paling bawah yang dicetak dengan warna kuning, Matrem Dei dan Dei Param. Perhatikan, Matrem Dei dari kata Mater Dei. Dei Param itu dari dua kata Dei dan Para.
kata dalam bahasa Latin Dei Para itu menerjemahkan teks asli dalam bahasa Yunani. Kita tahu Konsili Efesus teks aslinya ditulis dalam bahasa Yunani. Tapi karena Gereja Katolik Roma berbahasa Latin, maka teks dalam bahasa Yunani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Dari kata Theotokos, perhatikan di layar, Dei Para itu sama dengan bahasa Yunani Theotokos. Jadi kalau saudara-saudari nanti pernah membaca yang namanya Theotokos, itu yang dimaksud Dei Para atau yang melahirkan Allah, atau harafiahnya yang melahirkan Allah, atau terjemahan bebasnya Bunda Allah. Jadi Theotokos itu maksudnya Bunda Allah. Kalau nanti pernah mendengar Maria Sang Theotokos, itu maksudnya Maria Bunda Allah. Atau dalam bahasa Latin Maria Dei Para, itu maksudnya juga Maria Bunda Allah, meskipun ada terjemahan lain yaitu Mater Dei. Dan juga Theotokos juga punya terjemahan yang lain. Maka yang melahirkan Allah itu maksudnya Bunda Allah. Dei Para dalam bahasa Latin, atau juga ada istilah lain Mater Dei. Dei Para harafiahnya yang melahirkan Allah, atau dalam lebih literal lagi yang membawa Allah. Tetapi memang gelar yang lebih umum itu Mater Dei. Contoh di dalam doa Salam Maria. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu dan seterusnya. Santa Maria Bunda Allah. Nah itu ya, Santa Maria Bunda Allah. Terjemahan bahasa Indonesianya kan bunyinya begitu. Santa Maria Bunda Allah. Kalau kita bunyikan dalam teks Latin, Sancta Maria Mater Dei. Nah, lihat bagian atas, Dei Para itu juga dapat diartikan sebagai Mater Dei, artinya Bunda Allah. Maka Bunda Allah itu sebenarnya menerjemahkan dari bahasa Latin Mater Dei. Ave Maria gratia plena Dominus tecum benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu Iesus. Sancta Maria Mater Dei ora pro nobis, dan seterusnya ya. Sancta Maria Mater Dei, Santa Maria Bunda Allah. Itu akarnya dari bahasa Latin Mater Dei, yang sebenarnya menerjemahkan dari bahasa Yunani. Lihat bagian bawah, yaitu Mitir tu Theou, yang artinya juga Bunda Allah. Kenapa sih harus pakai bahasa Yunani? Kenapa harus pakai bahasa Latin? Begini, bahasa Latin dipakai karena bahasa Latin adalah bahasa liturgi Gereja Katolik, yaitu terutama Gereja Katolik bagian Barat. Semua teks misa kita aslinya bahasa Latin, maka kita harus juga tahu teks Latinnya Dei Para Mater Dei. Kenapa sih harus bahasa Yunani? Bahasa Yunani adalah bahasa untuk menulis kitab-kitab perjanjian baru. Kitab Injil, kisah para rasul, surat-surat, dan seterusnya. Dan juga keputusan-keputusan konsili awal, contohnya konsili Nikea, konsili Konstantinopel, kemudian konsili Efesus, dan seterusnya, itu ditulis di dalam bahasa Yunani. Maka karena bahasa Yunani, bahasa Alkitab Perjanjian Baru dan bahasa konsili, maka penting sekali untuk kita kutip sehingga tahu terjemahannya dari apa. Simpelnya, istilah Bunda Allah berasal dari Latin Mater Dei dan Yunani Mitir tu Theou. Itulah kenapa di dalam setiap ikon selalu ada tulisan Mitir tu Theou. Itu singkatan yang selalu dituliskan di dalam ikon-ikon. Perhatikan bagian atas yang ada lingkaran warna merah itu. Kalau Anda pernah memiliki ikon seperti ini atau pernah melihat ikon seperti ini, di bagian atas gambar Bunda Maria selalu ada tulisan seperti huruf M dan huruf P. Seperti huruf O dicoret dan seperti huruf Y. Itu bukan huruf Latin ya. Itu huruf Yunani yang merupakan singkatan dari Mitir tu Theou. Yang sebelah kiri itu Mitir, yang sebelah kanan itu Theou. Mitir itu artinya bunda atau ibu, Theou itu artinya dari kata Theos, artinya Allah, jadi Bunda Allah. Maka demikian kita tahu ternyata Santa Maria Bunda Allah itu dogmanya diputuskan dalam Konsili Efesus. Perdebatannya panjang lebar mengenai Nestorianisme tidak penting. Yang penting Anda tahu kalau membaca seperti MR OY itu
Mitir Tutiu artinya Bunda Allah. Dengan tulisan seperti itu kita tahu ikon ini memaksudkan bahwa Bunda Maria punya gelar atau punya predikat yang didogmakan dalam Konsili Efesus 4:31, yaitu Mitir Tutiu Matrem atau Mater Dei, terjemahan bahasa Indonesianya Bunda Allah. Sementara itu di bagian yang anak kecil itu Sang Kristus, ada tulisan seperti huruf Latin ICXC. Itu bukan huruf Latin, itu huruf Yunani, singkatan untuk nama Kristus. Kalau dibaca Yesus Kristus. Yang kecil Yesus Kristus, yang gede, yang wanita, yang menggendong itu Mitir Tutiu, yaitu Bunda Allah. Bagaimana sih kok sampai kesimpulan konsili itu Bunda Allah? Apa landasannya dan apa dasarnya? Apakah ada di Alkitabnya? Ada. Kita buka pertama KGK 495. Bunyinya demikian. Dalam Injil-Injil Maria dinamakan Bunda Yesus. Lihat Yohanes 2 ayat 1 dan Yohanes 19 ayat ke-25. Sekarang saya kutipkan. Bagaimana Bunda Yesus itu dituliskan di dalam Injil-Injil. Sekarang saya bacakan Yohanes 2 ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yohanes 2 ayat 1. Sekarang kita kutip Yohanes 19 ayat 25. Dekat salib Yesus berdiri ibunya. Nya yang dimaksud Yesus berarti ibu Yesus. Dan saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Rujukan yang lain ada di Matius 13 ayat 55. Bunyinya demikian. Bukankah ia, maksudnya Yesus, anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan seterusnya? Jadi jelas, ibu Yesus, kemudian dalam Matius 13:55 dikatakan ibunya bernama Maria. Maka sangat jelas tidak ada keraguan lagi Maria sebagai ibu Yesus. Kalau Maria disebut ibu Yesus, maka kita harus mencari tahu siapa sejatinya Yesus. Yesus adalah yang disebutkan dalam Injil Yohanes 1 ayat 14 yang bunyinya et verbum caro factum est et habitavit in nobis, yang artinya firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Itu kita kutip dari Injil Yohanes 1 ayat yang ke-14. Untuk melihat lebih dalam siapa yang dimaksud firman itu, kita harus membuka maju atau mundur, justru bukan maju dalam arti ke depan, tapi mundur ke Yohanes 1 ayat 1 yang bunyinya in principio erat verbum et verbum erat apudium et Deus erat verbum, yang artinya pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Perhatikan, firman itu adalah Allah. Perhatikan yang bagian atas, Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Kemudian nyambung kepada Yohanes 1 ayat 14, firman itu, maksudnya firman itu yang mana? Yang disebut dalam Yohanes 1 ayat 1, yang adalah Allah tadi, telah menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah firman yang telah menjadi manusia dan firman itu adalah Allah. Karena Yesus Kristus firman, maka Yesus Kristus Allah. Jadi kalau kita mengatakan Yesus adalah Allah, tidak boleh lompat, harus ada penjelasannya. Penjelasan yang paling mudah dan paling simpel untuk memahami siapa sejatinya Yesus Kristus adalah Yohanes 1 ayat 1 nyambung dengan Yohanes 1 ayat 14. Lihat ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Lihat ayat 1, firman itu adalah Allah. Jadi firman yang adalah Allah itu telah menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Untuk memperdalam mengenai tema Tritunggal, khususnya mengenai Yesus, aku tidak bahas di sini karena bukan tema kita. Nanti kamu bisa meluncur ke channel yang saya kelola, yaitu Katkit, Katekese sedikit. Boleh klik dengan kata kunci Katkit Tritunggal, langsung muncul. Khususnya pada bagian yang ketiga dengan judul mengupas dogma Tritunggal part yang ketiga. Itu khusus mengenai Yesus Kristus dibahas dengan panjang lebar. Jadi Yesus adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Karena firman itu adalah Allah, maka Yesus adalah Allah.
Jadi itu yang benar cara menalarnya. Jadi bukan langsung tiba-tiba Yesus adalah Allah. Kalau Yesus langsung adalah Allah, kita bingung. Tapi kalau nalarnya diikuti, maka tidak akan menjadi bingung. Oke, karena Yesus adalah Allah, kita sudah sampai kesimpulan di sini ya. Karena Yesus adalah Allah, seperti yang kita sudah lihat di Yohanes 1 ayat 1, nyambung ke Yohanes 1 ayat 14 tadi, maka mengatakan Bunda Yesus sama dengan Bunda Allah. Kenapa? Karena Yesus adalah Allah. Maka perkataan Bunda Yesus atau Ibu Yesus berarti ibunya Allah. Ibunya Yesus adalah ibunya Allah. Kenapa? Karena Yesus adalah Allah. Perhatikan di sini. Jadi ketika Bunda Maria diberi gelar Bunda Allah, itu maksudnya Bunda Yesus yang adalah Allah. Ingat KGK 487 di bagian depan tadi. Semua yang diajarkan tentang Bunda Maria itu nyangkut urusan dengan iman tentang Yesus Kristus. Jadi mengatakan Maria Bunda Allah itu sama dengan mengakui kealahan Yesus Kristus. Justru karena kita percaya Yesus adalah Allah, maka kita mengatakan Maria Bunda Yesus yang adalah Allah, maka Maria Bunda Allah. Jadi gelar Bunda Allah bukan untuk meninggikan Maria sesungguhnya. Bukan untuk mendewa-dewakan Maria, bukan untuk mengunggul-unggulkan Maria seakan-akan melebihi Yesus, tidak. Ini tidak seperti tuduhan-tuduhan dari orang-orang di luar sana. Kenapa gelarnya Bunda Allah? Berarti itu mengagung-agungkan Maria melebihi Yesus? Bukan. Justru istilah atau ajaran atau predikat atau sebutan Maria Bunda Allah pengakuan tentang kealahan Yesus. Karena kita orang Kristen mengakui Yesus adalah Allah, maka bundanya Yesus disebut Bunda Allah. Gitu saudara-saudari. Ceritanya begitu, jadi selalu nyambung. Dan ingat KGK 487 tadi. Iman tentang Bunda Maria tidak pernah bicara mengenai Bunda Maria sendiri, tapi bicara mengenai Yesus Kristus Tuhan. Mengakar tapi juga menjelaskan. Clear ya? Lanjut dalam KGK 495. Oleh dorongan Roh Kudus, maka sebelum kelahiran putranya ia sudah dihormati sebagai Bunda Tuhanku, Bunda Tuhan, Bunda Allah. Ada ayatnya di Alkitab, untuk orang yang suka mata ayatan, ku berikan Lukas 1:43. Et unde hoc mihi ut veniat mater Domini mei ad me, yang artinya siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Mater Domini mei, ibu Tuhan. Ibu Tuhan, ibunya Yesus, ibunya Yesus, ibunya Allah. Bunda Yesus, Bunda Allah, Bunda Tuhan, Bunda Allah. Itu saudara. Jadi mengatakan Maria Bunda Allah mengakui keilahian Yesus Kristus. Lanjut, masih KGK 495. Gereja mengakui bahwa Maria dengan sesungguhnya Bunda Allah. Theotokos yang melahirkan Allah. Perhatikan, Bunda Allah, Yunaninya Theotokos, Latinnya tadi Dei Para, harafiahnya yang melahirkan Allah. Atau diterjemahkan Bunda Allah, Latinnya Mater Dei, kemudian Yunaninya Mater Theou. Gitu ya. Ini kita sudah bahas tadi ya. Maria Bunda Allah itu berarti yang melahirkan Allah, yaitu Yesus atau Firman yang menjadi manusia, Sang Theotokos atau Dei Para. Saya pribadi suka menyebut Bunda Maria Sang Theotokos. Dalam omongan sehari-hari saya sering mengatakan Bunda Maria sebagai Sang Theotokos. Memang kalau di dalam istilah bahasa Indonesia agak asing. Orang Indonesia jarang-jarang dengar kata Yunani Theotokos ini. Tapi saya sering mengungkapkannya supaya juga orang kenal akar-akar iman kita. Mengimani sesuatu itu bagus dalam bahasa asli, supaya kita ngerti, meskipun kita nggak ngerti bahasa aslinya, tetap kita doa dan sebagainya dalam bahasa Indonesia. Tapi bagus juga kalau kita lacak dalam bahasa asli Latin, kita lacak dalam bahasa asli Yunani, sehingga kita juga paham akar-akar iman kita. Ini sudah jelas ya mengenai Maria Bunda Allah. Sekali lagi, mengatakan Maria Bunda Allah berarti mengakui kealahan Yesus Kristus. Kalau kita mengakui Yesus Kristus adalah Allah, konsekuensinya menyebut Maria Bunda Allah.
Karena Yesus adalah Allah. Kalau kita menolak menyebut Maria Bunda Allah, seakan-akan kita menolak mengakui Yesus adalah Allah. Logisnya kan begitu. Yuk coba dinalar. Kalau orang menolak mengatakan Maria Bunda Allah, Maria kan bundanya Yesus. Yesus kan Allah. Maka kalau orang menolak mengatakan Maria Bunda Allah, itu dia seperti menolak mengakui Yesus adalah Allah. Itu logisnya begitu. Konsekuensi nalarnya itu seperti itu sebenarnya saudara-saudari. Itu mengingatkan kita di bagian depan tadi, apapun ajaran mengenai Maria, itulah ajaran mengenai Yesus Kristus. Meskipun seakan-akan kita meninggikan Maria dengan gelar Bunda Allah, tapi itu bukan meninggikan Maria sekali lagi, itu mengagungkan Yesus dan pengakuan iman tentang Yesus yang adalah Allah. Kalau kita pahami seperti ini dan diuraikan seperti ini, gelar-gelar Bunda Maria tidak pernah untuk diri Maria sendiri, tapi selalu menunjuk pada junjungan kita Yesus Kristus. Haleluya, saudara. Betapa indahnya iman Katolik. Cuman seringkali kita nggak selalu bisa memahami dengan lebih dalam, sehingga kalaupun ada tuduhan-tuduhan, kadang orang Katolik pun juga bingung. Tapi kalau sudah mulai dikupas seperti ini, kita paham apa maksudnya ajaran seperti itu. Selesai, Maria Bunda Allah.